Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 periode 4 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Sukma Wijaya. Saya guru SD Negeri Keramat 3, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 periode 4 tahun 2022 dengan mengambil tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 3, ayo menjadi penemu, pembelajaran 1 di kelas 6. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktikum pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tas hitam dari kulit buaya. Selamat pagi, berkata Bapak Umar Bakri. Ini hari aku rasa kopi nikmat sekali. Tas hitam dari kulit buaya, mari kita pergi memberi pelajaran ilmu. Pasti itu murid pengamu mungkin sudah menunggu. Laju sepeda kumbang di jalan berlubang, selalu begitu dari dulu waktu zaman Jepang. Terkejut dia waktu mau masuk pintu gerbang, banyak polisi bawa senjata berwajah garang. Bapak Umar Bakri kaget dapat gerangan, berkelahi Pak jawab murid seperti jagoan. Bapak Umar Bakri takut bukan kepala, itu sepeda butut dikebut lalu cabut, kalang kabut cepat pulang. Buset, standing dan terbang. Umar Bakri, Umar Bakri, pegawai negeri. Umar Bakri, Umar Bakri, 40 tahun mengabdi jadi guru jujur berbakti, memang makan hati. Umar Bakri, Umar Bakri, banyak ciptakan menteri. Umar Bakri, profesor, dokter, insinyur pun jadi. Tapi mengapa gaji guru Umar Bakri seperti dikebiri? Waduh, motor mogok, duit tinggal 12.000. Mana waktu udah mepet, takut telat ke sekolah. Bagaimana ya? Tapi walau begitu, saya tetap harus datang ke sekolah. Bapak Umar Bakri kaget dapat gerangan, berkelahi Pak jawab murid seperti jagoan. Bapak Umar Bakri takut bukan kepala, itu sepeda butut dikebut lalu cabut, kalang kabut Bakri kentut cepat pulang. Umar Bakri, Umar Bakri, pegawai negeri. Umar Bakri, Umar Bakri, 40 tahun mengabdi jadi guru jujur berbakti, memang makan hati. Umar Bakri, Umar Bakri, banyak ciptakan menteri. Umar Bakri bikin otak orang seperti otak Habibie. Tapi mengapa gaji guru Umar Bakri
Bakri. Sian amat lo jadi orang. Gawat. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya yang cantik dan ganteng-ganteng. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Pagiku Semua pada sehat ya, tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker kalau berpergian, dan tetap jaga jarak. Karena kesehatan itu adalah modal dan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita semua, dan wajib kita syukuri, kita nikmati sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita terlebih dahulu membaca doa dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Duduk siap. Siap. Baca dimulai. Baik anak-anakku semuanya, Bapak absen dulu ya, siapa yang tidak hadir pada hari ini. Pertama, Muhammad Dolin, Ahmad Hamadul Haki, Ainun Nur Khalifah, Banyu Rizky Agung, Dewi Sinta, Dina Fitriani, sakit, Siti Leli Julianti, Windy Aulia, Ridwan Setiawan, sakit. Banyak yang sakit ya hari ini ya. Latifah, Muhammad Nasir, baik ya anak-anakku semuanya. Tadi ada beberapa orang yang sakit. Nanti kita tengok, kita jenguk ya, supaya cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ya anak-anak semuanya, untuk memupuk rasa nasionalisme kita, maka kita sekarang sama-sama
menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Semuanya berdiri ya. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, Bapak ingin cross check lagi tentang pelajaran yang lalu. Ya, pada pelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang apa? Hak dan kewajiban. Apa itu hak? Hak itu adalah sesuatu yang kita dapatkan. Kalau kewajiban itu apa? Hal-hal yang perlu kita tunaikan atau yang perlu kita laksanakan. Baik ya anak-anak semuanya, untuk hari ini kita akan belajar tema 3, sub tema 3. Tema 3 itu adalah berisi tentang penemuan. Sub temanya adalah tentang ayo menjadi penemu. Baik anak-anak semuanya, sekarang dibuka buku temanya. Di tema 3 itu terdiri dari beberapa mata pelajaran. 1 ada bahasa Indonesia, 2 IPS, yang ketiga IPA. Ya. Di bahasa Indonesia kita akan belajar tentang pertama, menggali isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Yang kedua, menyajikan secara lisan, tulis, dan visual hasil penggalian informasi dari teks penjelasan ilmiah dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Dalam materi PS, kita akan belajar tentang memahami perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Yang kedua, menceritakan perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Dan di mata pelajaran IPA, kita akan belajar tentang memahami komponen-komponen listrik, komponen listrik seri, dan komponen listrik paralel. Dan kita akan melakukan percobaan dan membuat rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Oke, anak-anak bisa dipahami ya? Baik anak-anak semuanya yang cantik dan ganteng. Ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, dengan membaca peserta didik mampu menganalisis informasi tentang penting pada teks eksplanasi biografi Bapak Habibie dengan tepat. Yang kedua, dengan membaca, peserta didik mampu mengembangkan kosakata baku dalam bentuk kalimat dengan benar. Ketiga, setelah mengamati, peserta didik mampu merinci perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia di bidang ekonomi. Yang keempat, setelah mengamati, peserta didik mampu menyajikan
tulisan tentang proses distribusi suatu benda, makanan, minuman yang biasa kita beli di sekolah. Yang kelima, dengan percobaan peserta didik mampu membandingkan perbedaan sifat rangkaian listrik sederhana, seri, dan paralel. Yang keenam, setelah percobaan peserta didik mampu menyajikan perbedaan karakteristik rangkaian seri dan paralel dalam bentuk diagram Venn. Untuk selanjutnya kita akan menciptakan rangkaian listrik, seri, dan paralel. Baik anak-anak semuanya, sekarang buka halaman 113. Membaca apa itu? Disiplin dan kerja keras awal dari sebuah inovasi yang cemerlang. Baca di dalam hati. Baik anak-anakku semuanya, tadi kita sudah membaca tentang apa? Tentang biografi B.J. Habibie ya, biografi B.J. Habibie. B.J. Habibie itu siapa? Presiden Republik Indonesia yang ketiga, pinter ya. Sekarang lihat di LKPD-nya. LKPD-nya ada pertanyaan pertama. Apa topik masalah dari teks berikut? Topiknya adalah disiplin dan kerja keras awal dari sebuah inovasi. Baik anak-anakku semuanya, tadi kita sudah belajar tentang yang namanya teks eksplanasi. Mengerti semuanya ya? Bisa dipahami? Baik, selanjutnya kita akan mencari kata baku dan kata non baku dalam sebuah teks. Sekarang anak-anakku buka halaman 106. 106 itu adalah pelajaran yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Nah, di situ bercerita tentang pensil si kecil yang amat penting. Nah, tugas anak-anakku semuanya dari pelajaran yang lalu itu mencari kata baku dan non baku. Kata baku dan non baku dalam buku teks yang ada itu adalah kata yang bergaris miring, ya. Kata yang bergaris miring ada. Ya. Cari kata baku dan non baku. Dan boleh menggunakan kamus online. Ya, pada bawa HP bawa? Ya, dibuka HP-nya. Sudah menemukan kata-kata baku dan kata non baku? Ya, apa yang ditemukan dari kata baku dan non baku? Silakan yang bisa. Ya, itu non baku ya. Bikin non baku. Kalau bakunya apa? Buah. Terus apa lagi? Di situ ada kata apa lagi? Modern. Ya, di situ tulisan non bakunya apa? Modern ya. Nah, bakunya apa? Modern. Ya. Terus apa lagi? Zaman. Ya, pinter. Zaman tulisannya pakai apa itu? Pakai J. Harusnya kata bakunya apa? J. Pakai J. Zaman. Ya. Oke, anak-anakku semuanya pinter-pinter ya. Kita akan kasih aplaus semua untuk kita semua. Untuk memberikan penguatan tentang kata-kata baku dan non baku, kita simak
tayangan video berikut ini. Bahasa yang kita pakai ada yang digunakan untuk percakapan sehari-hari atau kegiatan resmi. Nah, anak hebat, amatilah cuplikan video berikut ini. Kenapa enggak ke sekolah? Kakak lagi gak enak badan. Lihat binatang, banyak banget deh ayah. Tahun lalu sekolah kita ini dianggap sebagai sekolah yang baik. Karena dari 30 siswa peserta ujian nasional, sekolah lain ada yang tidak lulus 100%. Nah, anak-anak hebat, dari cuplikan kata baku adalah kata yang sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa Indonesia. Baku adalah kata yang digunakan tidak sesuai dengan pedoman atau kaidah percakapan sehari-hari yang menggunakan kata tidak. Kata tidak baku dipengaruhi bahasa asing, makna yang sama dengan kata baku. Contoh pada percakapan masyarakat Betawi. Sedangkan pada pidato yang disampaikan kepala sekolah dalam video yang kedua merupakan contoh penggunaan kata baku dalam situasi yang resmi. Kata baku biasanya digunakan untuk kegiatan resmi seperti penulisan laporan, penulisan undangan. Kata baku dan kata tidak bakunya adalah jadwal. Sekian video pembelajaran mengenai kata baku dan tidak baku. Baik anak-anak semuanya, tadi sudah menyaksikan tayangan video kan ya? Nah, ada kata baku dan ada kata tidak baku. Apa yang anak-anak semua dapatkan dari kata baku dan tidak baku tadi? Contohnya apa tadi? Jadwal ya? Jadwal. Tulisannya apa? Jadwal. Yang benarnya apa? Jadwal. Baik. Apalagi tadi dari video tayangan tadi? Apa yang anak-anak semuanya dapatkan? Aktif. Ya, aktif ya. Tulisannya bagaimana? Aktif. Aktif ya. Baik, pinter. Apalagi? Apalagi? Dari tayangan video tadi yang anak-anak dapatkan tentang kata baku dan tidak baku? Apa? Apa? Zaman. Ya harusnya tulisannya apa? Zaman. Baik. Wah, ternyata anak-anak semuanya pada pinter, pada hebat ya. Kita kasih applause untuk kita semua. Wah, kelihatannya sudah pada ngantuk ya? Nah, baik anak-anak semuanya, biar tidak ngantuk, Bapak akan kasih permainan. Ya, permainan tapi sambil belajar, yaitu quizzes. Ya. Baik, dibuka HP-nya masing-masing. Ya. Ya. Kita bermain quizzes ya, silakan. Buka HP-nya masing-masing. Nah, nanti kodenya dimasukkan ya. Coba berapa orang ini yang sudah gabung?
Ya, sini. Terus. Nah, ini bintang. Kita kasih tepuk tangan untuk. Tadi kita sudah belajar tentang kata baku dan non baku, dan kita juga sudah bermain kuis tadi. Bagaimana kesan kuis tadi? Senang? Senang? Terkait dengan kosakata baku itu wajib digunakan dalam tulisan yang resmi, ya, dalam tulisan yang resmi. Kosakata dan baku itu boleh digunakan dalam bahasa sehari-hari, bahasa percakapan itu boleh digunakan kata non baku, ya, karena kata non baku itu lebih komunikatif sebenarnya ya ketimbang kata baku. Nah, terkait dengan kata baku dan non baku, sekarang anak-anakku semuanya perhatikan. Kita akan belajar berkaitan dengan kegiatan ekonomi, ya. Kegiatan ekonomi itu terdiri dari 3, ya. 1, produsen, 2, konsumen, yang ketiga distribusi. Ya, produsen itu adalah orang yang menghasilkan atau memproduksi suatu benda. Ya, konsumen itu adalah orang yang menghabiskan atau memakai suatu benda. Dan yang ketiga, distribusi itu adalah orang yang menyampaikan barang atau jasa dari tangan produsen ke tangan konsumen. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita, kalau pagi kalian jajan apa? Ayo. Hah? Jajan bakso. Ya. Es, roti. Es dibuat oleh siapa? Orang. Emaknya si Ranti ya? Iya. Ya. Emaknya si Ranti membuat es. Nah, itu disebut dengan kegiatan produksi. Ya. Nah, membuatnya disebut kegiatan produksi. Kalau orangnya disebut dengan produsen. Nah, es tadi dijual oleh si Nasir. Ya, si Nasir itu disebut dengan distributor, orang yang menjual, ya, dari tangan produsen ke tangan konsumen. Ya, ini gambar apa? Pabrik ya. Pabrik itu menghasilkan apa? Barang. Betul, pintar ya. Nah, dari barang yang ada, ini apa? Ini apa? Pesawat. Ngapain ini? Ngangkut ya. Ngangkut barang. Kemana ini? Ini gudang ya. Gudang. Jadi barang yang dihasilkan itu diangkut ke gudang. Nah, dari gudang ini dibawa lagi, didistribusikan. Kemana ini? Ke agen ya. Ini gambar siapa? Dolin ya? Ini gambar siapa? Hasan? Dolin. Ya, Dolin. Ini terus ke mana? Ke agen. Nah, dari agen ini dijual oleh pedagang-pedagang kecil, barulah sampai ke kita. Ini yang belinya emaknya si Bapak Leli, emaknya si Ranti. Ya, inilah yang disebut dengan proses distribusi.
sini itu sampai tembus nantinya ke Pelabuhan Merak. Ke Pelabuhan Merak ya. Pak, ada yang sakit, Pak. Ah, ada yang sakit? Bu, Ya? maaf, ini minta tolong anak ibu saya sakit perut. Oh, sakit Ya, perut. tolong ditangani dulu ya, saya lagi tamu sebentar lagi. Iya, Pak. Iya, Ya. Pak. Baik, kita lanjutkan materi kita. Tadi kita sudah jalan-jalan, ya, ke Jalan Raya sampai temannya ada yang sakit, ya. Nah, tadi kita belajar tentang distribusi. Kita sudah lihat tadi benda apa saja, alat distribusi apa saja tadi yang sudah kita lihat di jalan. Motor, mobil besar, apa lagi? Mobil tronton, mobil oleng, ya. Tadi ada motor ya, ada mobil Vespa, ada mobil tronton. Itu sudah termasuk ke dalam apa? Alat transportasi distribusi zaman modern. Sementara kalau tadi masih ada yang jalan kaki ya, jalan kaki, naik sepeda, ataupun gerobak dorong, ya, itu termasuk ke dalam alat distribusi tradisional. Nah, anak-anak semuanya, kita saksikan alat-alat distribusi. Kali ini kita masuk tema 3 subtema 3 pembelajaran 1 dengan materi pengaruh alat transportasi dalam proses distribusi. Apa itu distribusi? Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Proses distribusi dilakukan dengan 3 jalur. Pertama, jalur darat. Yang kedua, jalur laut. Dan yang ketiga, jalur udara. Alat transportasi yang digunakan untuk distribusi. Dulu, masyarakat menggunakan alat transportasi tradisional untuk kegiatan distribusi, antara lain pedasi, Ya, atau tahu layar. ada lagi ya Pak? Namun, seiring dengan zaman, alat transportasi yang digunakan masyarakat untuk melakukan kegiatan distribusi juga ikut mengalami perubahan. Ini dengan munculnya era modernisasi, alat transportasi yang digunakan lebih modern dan Nah, ini apa? Pesawat, mobil, kereta api, ada kereta cepat, ya. Jadi itu tadi ya, alat transportasi yang digunakan dalam distribusi itu ada darat, laut, dan udara. Selanjutnya materi kita tentang IPA. Kita akan belajar tentang yang namanya rangkaian listrik. Rangkaian listrik itu ada 3, satu seri, 2 paralel, 3 campuran. Ada seri, ada paralel. Nah, kalau itu digabung maka jadi rangkaian campuran, ya. Nah, anak-anak semuanya perhatikan gambar yang ada di depan. Nah, ini adalah 2 rangkaian listrik. Yang sebelah kanan ini rangkaian listrik paralel. Yang ini rangkaian listrik seri. Kalau kita amati dari kedua rangkaian ini, menurut kalian mana yang paling
banyak membutuhkan kabel? Ya, paralel ada berapa ini kabelnya? 1, 2, 3. Sementara kalau seri itu cuma hanya ya 1 ya. Nah, kemudian nyala lampunya antara seri dengan paralel. Terangan mana? Terangan lampu. Terangan lampu apa? Terangan lampu seri. Ya. Kalau lampu paralel dia lebih redup. Nah, kalau lampu seri ya itu membutuhkan baterai yang banyak atau sedikit? Sedikit. Dia hemat baterai. Baik, teman-teman semuanya sudah paham tentang rangkaian listrik seri dan paralel? Baik, kalau sudah siapkan sekarang bahan-bahan prakteknya. Yuk, kita membuat rangkaian listrik seri dan paralel. Duduk. Wah, hebat ya. Sudah selesai, bisa ya? Ini rangkaian apa ini namanya? Baik. Kalau yang putra ini buat rangkaian apa? Iya, hebat. Kita kasih tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Baik, anak-anak semuanya, perwakilan kelompoknya saya minta. Laki-laki 1, perempuan 1. Ya, coba kita tes. Ya, nyala ya. Iya, nyala ya. Kasih tepuk tangan. Apa ini? Mantap ya. Ini. Iya, mantap. Siapa itu yang buang sampah sembarangan? Oh, Pati. Oh, ini sampahnya ya, Pati. Buang sampahnya pada tempatnya ya. Jangan buang sampah sembarangan, buang pada tempatnya. Sekarang Bapak akan bagikan soal evaluasi ya, dikerjakan dengan sebaik-baiknya ya. Baik, anak-anak semuanya, pelajaran sudah selesai dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, kita tadi sudah banyak belajar dan nanti kita dapatkan manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan itu, sebelum kita tutup, kita baca doa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan, Hasan. Duduk siap, siap. Rencana dimulai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian hari ini. Mudah-mudahan anak-anak semuanya ya diberikan kesuksesan selalu. Tetap jaga